Om Swastiastu, halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 12. Nah, kita masih dalam bab kaidah pencacahan. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas permutasi. Ada juga faktorial sebelumnya lagi, ada kaidah perkalian. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kombinasi. Nah, kombinasi ini disimbolkan dengan C. Jadi jika permutasi itu disimbolkan dengan P, maka sekarang kombinasi itu disimbolkan dengan C. Apa yang dimaksud dengan kombinasi? Kombinasi merupakan penyusunan unsur-unsur tanpa memperhatikan urutan. Jadi perbedaannya kontras dengan permutasi. Jika permutasi dia memperhatikan urutan, tapi sebaliknya kombinasi itu tidak memperhatikan urutan atau tanpa memperhatikan urutan. Yang dimaksudkan tanpa memperhatikan urutan di sini, misalkan kita mempunyai urutan AB, kemudian ada BA. Pada permutasi AB dan BA itu kita dianggap berbeda, kita anggap dua objek yang lain. Sementara pada kombinasi AB dianggap sama dengan BA. Jadi untuk kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Nah, sekarang bagaimana penulisan dari kombinasi? Ini hampir mirip dengan permutasi. Jadi ada beberapa buku yang menuliskan kombinasi itu M, C, R. Ada juga yang menuliskan C, N, R. Ada juga buku yang menuliskan C, N, R. Nah, ketiga bentuk ini sama, tergantung cara penulisannya, bebas. Mulai yang pertama, kedua, ada ketiga. Nah, rumusnya sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial, mirip dengan permutasi, tetapi ada tambahannya, yaitu dikalikan lagi R faktorial. Jadi inilah rumus dari kombinasi. N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial, dikalikan lagi dengan R faktorial. Nah, keterangannya sama dengan permutasi. N itu merupakan total objek. Sedangkan R itu merupakan banyak objek yang diperlukan. Jadi rumusnya mirip dengan permutasi. Nah, di sini hati-hati, jangan sampai tertukar dalam penggunaan permutasi ataupun kombinasi. Ingat, jika ada soal yang menekankan pada urutannya, itu kita menggunakan permutasi. Sementara jika urutannya diabaikan, kita menggunakan kombinasi dengan rumus seperti ini. Baik, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Baik, di sini contoh yang pertama. Dari 10 orang pengurus OSIS, akan ditunjuk 6 orang untuk mewakili sekolah pada suatu kegiatan. Pertanyaannya, tentukan banyak cara memilih perwakilan tersebut. Nah, dalam kasus seperti ini menggunakan kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena yang diminta itu 6 orang, jadi bebas kita ambil 6 orang tanpa memperhatikan urutan. Jadi tidak ada posisi di sini. Jadi tinggal mengambil 6 orang saja. Nah, sehingga kita selesaikan sama-sama. Angka pertama kita harus tahu dulu berapa N, berapa R. Seperti pada penjelasan sebelumnya, N itu adalah total objek. Nah, pada kasus
soal nomor 1 objeknya ada 10 karena 10 orang. Kemudian R, objek yang diperlukan, berapa orang diperlukan untuk mewakili? Yang diperlukan adalah 6 orang, berarti R-nya 6. Baik, langsung kita tuliskan, banyak kemungkinan itu sama dengan NCR. Kita tuliskan rumusnya, N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial kali R faktorial, seperti rumus kombinasi NCR, sehingga ini menjadi 10C6 sama dengan, kita tinggal masukkan ke rumus 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 6 faktorial dikalikan dengan 6 faktorial sesuai N dan R-nya. Selanjutnya kita hitung, kita biarkan dulu yang di atas, kita selesaikan dulu yang ada kurungnya. Berarti ini menjadi 10 faktorial dibagi 4 faktorial kali 6 faktorial. Nah, ini merupakan pembagian faktorial seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang kita perhatikan atas dan bawah. Yang paling besar adalah 10 faktorial. Nanti itu yang akan kita gambarkan. Nah, sekarang kita perhatikan bagian bawahnya atau penyebutnya, ada 4 faktorial, ada 6 faktorial. Jadi kita ambil yang lebih besar. Sehingga yang lebih besar, 10 faktorialnya kita akan jabarkan sampai 6 faktorial. Jadi 6 faktorialnya kita jangan utak-atik. Yang kita jabarkan sekarang adalah 4 faktorialnya. Sehingga ini menjadi 10 faktorialnya kita jabarkan sampai 6 faktorial. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Kemudian bagi 6 faktorial ini kita biarkan. Kita tuliskan 6 faktorial, sementara 4 faktorial kita jabarkan. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sekarang perhatikan bagian atas dan bawah. Jika ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. 6 faktorialnya bisa kita sederhanakan dengan 6 faktorial. Kemudian dari angka-angka ini kita sederhanakan. 4 dengan 8 hasilnya 2 dibagi lagi 2. Nah, habis. Jadi 8, 4 dan 2. Kemudian kita cari lagi. 9 dengan 3 ternyata bisa juga dibagi. 9 dengan 3, ini hasilnya 9 bagi 3, 3. Sehingga tersisa hasilnya sama dengan 10 kali 3 kali 7. Yang di bawah sudah menjadi 1 karena sudah dibagi. Ya, hasil akhirnya adalah 210. Jadi banyak cara itu sama dengan 210. Baik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Baik, contoh yang kedua, dalam suatu pesta yang dihadiri oleh 15 orang, terdapat acara puncak yaitu berjabat tangan. Tentukan banyak jabat tangan yang terjadi jika setiap orang hanya berjabat tangan sekali dengan orang yang sama. Jadi, jika si A sudah berjabat tangan dengan si B, dia tidak boleh lagi berjabat tangan. Oke? Dan proses seperti ini menggunakan kombinasi. Oke, kita jawab bersama-sama. Maka pertama, sama dengan yang tadi, kita tentukan terlebih dahulu M dan R-nya. Nah, M ini sama dengan total objek. Ada berapa orang di pesta ini? Nah, ada 15 orang. Kemudian R-nya, berapa objek yang diperlukan? Nah, untuk kita berjabat tangan, berapa orang yang kita perlukan untuk sekali berjabat tangan? Untuk sekali berjabat tangan yang diperlukan adalah 2 orang, si A dan si B. Sekali jabat tangan 2 orang, sekali jabat tangan 2 orang. Jadi yang kita perlukan 2 orang. Langsung kita masukkan ke rumus, Bapak langsungkan saja. 15C2. Ini menjadi 15 faktorial dibagi
15 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial sesuai dengan rumus kombinasi. Langsung kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Ini menjadi 15 faktorial dibagi 13 faktorial kali 2 faktorial. Nah sekarang kita perhatikan yang bagian bawah mana yang lebih besar, itu kita biarkan. Jadi 13 faktorialnya kita biarkan, kemudian 15 faktorialnya kita jabarkan sampai 13 faktorial. Ini menjadi 15 kali 14 kali 13 faktorial dibagi 13 faktorialnya kita biarkan. 13 faktorial kali 2 faktorialnya kita jabarkan, jadi 2 kali 1. Sekarang kita perhatikan bagian atas dan bawah. Jika ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Nah, di sini 13 faktorialnya bisa kita sederhanakan. Kemudian 14 dengan 2 bisa juga kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2, 14-nya menjadi 7. Sehingga untuk ini menjadi 15 kali 7. Oke, 15 kali 7 hasilnya adalah 105. Jadi kesimpulannya, Bapak tuliskan di atas, banyak jabat tangan sama dengan 105. Jadi ini menggunakan kombinasi. Baik, untuk lebih jelasnya Bapak berikan lagi contoh. Untuk itu Bapak berikan contoh. Baik, contoh ketiga. Di suatu kotak terdapat 5 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Akan diambil 3 kelereng. Jadi poinnya di sini diambil 3 kelereng. Nah, sekarang pertanyaannya, banyak cara mengambil agar terambil 2 kelereng merah adalah. Nah, ini merupakan contoh dari soal kombinasi. Kenapa gitu? Karena kelereng merah dan kelereng biru kita tidak memperhatikan urutannya. Jadi entah kita ambil merah duluan, entah kita ambil biru duluan, tidak masalah. Yang penting konsekuensinya diambil 2 kelereng merah. Oke, kita sama-sama kerjakan. Jadi kita lihat dulu kondisi soalnya. Diambil 3 kelereng dan harus terambil 2 merah. Berarti kalau diambil 3, 2-nya harus merah, berarti yang lagi 1 ini harus biru karena diambil 3 kelereng. Jadi yang permintaan soalnya adalah 2 merah dan 1 biru. Itu maksud dari soal yang ini. Harus diambil 2 merah 1 biru. Nah, sekarang ini kita kerjakan secara terpisah, di mana merah kita ambil sendiri, biru juga kita ambil sendiri. Nah, di sini Bapak akan mulai dari yang merah terlebih dahulu. Untuk merah, sama dengan yang tadi, kita tentukan dulu N terlebih dahulu, kemudian R-nya. Nah, N-nya ada berapa kelereng merah? Kelereng merah ada 5. Kemudian R yang diperlukan, berapa kelereng merah yang diperlukan? 2 merah, jadi R-nya 2. Sehingga ini kita selesaikan. Langsung kita masukkan ke rumus kombinasi 5C2 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Lalu selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Hasilnya adalah 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. Yang di bagian bawah yang lebih besar kita biarkan, karena yang di atas kita jabarkan sampai yang lebih besar. Ini menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial yang di bawah kita jabarkan menjadi 2 kali 1. Baik, sekarang perhatikan atas dan bawah. Jika ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. 3 faktorial yang kita sederhanakan. Kemudian 4 dan 2 juga kita bisa sederhanakan.
4 bagi 2, ini hasilnya 2. Sehingga untuk ini tersisa 5 kali 2, hasilnya adalah 10. Ini untuk pengambilan merahnya. Sekarang kita lanjut ke pengambilan birunya. Biru. Caranya sama. M-nya, total biru ada berapa di soal? Birunya ada 4. Baik. R-nya, berapa biru yang diperlukan? Yang diperlukan 10 biru. Ini R-nya 1. Langsung kita masukkan ke rumus, berarti 4C1. 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 1 faktorial kali 1 faktorial. Kita lanjutkan. Kita selesaikan yang di dalam kurung. Ini menjadi 4 faktorial dibagi 4 kurang 1 menjadi 3 faktorial kali 1 faktorial. Nah, 1 faktorial kita sudah tahu hasilnya, yaitu 1. Itu tidak usah kita tuliskan lagi. Sehingga yang kita jabarkan 4. Jabarkan cukup sampai 3 faktorial. Ini menjadi 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. 3 faktorialnya kita sederhanakan. Nah, hasilnya adalah 4 kemungkinan untuk biru. Nah, sekarang karena ini merupakan satu kesatuan, jadi pengambilan merah dan pengambilan biru, karena dia satu kasus, kita kalikan untuk vokalnya. Kita tuliskan di atas. Sehingga banyak cara itu sama dengan merah kali biru, jadi 10 kali 4, hasilnya adalah 40 cara. Oke, sekian yang bisa Bapak sampaikan untuk materi kombinasi. Apabila nanti ada hal yang masih membingungkan, maka kita bisa diskusikan lebih lanjut. Untuk itu Bapak duduk dengan para musantik. Om Santik 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 Om.